Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Puspayanti, nomor induk mahasiswa 190140202, program studi pendidikan matematika, kelas 3A. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah matematika bahasa Inggris. Materi yang akan saya bawakan yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi yaitu 2. Bentuk umumnya yaitu AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A dan B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, serta A tidak sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan 3 metode, yaitu dengan pemfaktoran, rumus ABC, jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang pertama yaitu pemfaktoran. Metode ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran dapat dilakukan dengan 3 cara, dengan 3 model persamaannya, yaitu yang kedua yaitu rumus ABC. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat didapat dari rumus ABC. Yang pertama ada syarat A sama dengan 1. Model persamaan kuadratnya itu AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya yaitu X ditambah B dikali X ditambah Q sama dengan 0. Ketentuan yaitu B ditambah Q sama dengan B, B dikali Q sama dengan C. Akar-akarnya itu X1 sama dengan minus B, X2 sama dengan minus Q. Yang kedua yaitu A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini ada 2 bentuk pemfaktornya yaitu 1 per A dikali AX ditambah B dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Ketentuannya yaitu P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan AC. Akar-akarnya yaitu X1 sama dengan minus P, X2 sama dengan minus Q per A. Pemfaktoran yang keduanya itu MX dikali R ditambah R dikali NX ditambah S sama dengan 0. Ketentuannya M dikali N sama dengan A, R dikali S sama dengan C, MS ditambah NR sama dengan B. Akar-akarnya itu X1 sama dengan minus R per M, X2 sama dengan minus S per N. Bentuk ketiga yaitu C sama dengan 0. AX berpangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Ini tidak ada ketentuannya. Akar-akar X1 sama dengan 0, X2 sama dengan minus B per A.
Contoh pemfaktorannya itu selesaikan persamaan kuadrat. 5x berpangkat 2 ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Menggunakan metode faktorisasi. 5x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. 5x berpangkat 2 ditambah berapa ditambah berapa menghasilkan 13, yaitu 10 ditambah 3. 10x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. 5x agar menghasilkan berpangkat 2 dan 10 ini kita bisa mengalihkannya 5x dengan x ditambah 2. Dan untuk menghasilkan 3x dan 6, kita harus mengalihkan 3 dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Pembuktiannya yaitu 5x dikali x sama dengan 5x pangkat 2. 5x dikali 2 sama dengan 10x. 3 dikali x sama dengan 3x. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5x 10x ditambah 3x sama dengan 13x ditambah 6. Jadi 5x bentuk pemfaktorannya yaitu 5x ditambah 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 3. X sama dengan minus 3/5. Atau x tambah 2, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menambah menjadi min, berarti x sama dengan min 2. Jadi persamaan kuadrat dari 5x berpangkat 2 ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0, yaitu x sama dengan minus 3/5 atau x sama dengan minus 2. Yang ketiga yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan ax berpangkat 2 ditambah bx ditambah c dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan rumus ABC, yaitu x1 2 sama dengan minus b plus minus akar b berpangkat 2 dikurang 4 dikali a dikali c dibagi 2 dikali a. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan x berpangkat 2 ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Pertama-tama kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A didapat dari sini. Anggaplah di sini itu adalah A, B, dan C. Nilai A yaitu koefisien dari X, yaitu 1. Nilai B, koefisien dari X, yaitu 8. C, yaitu konstanta, berarti 12. Kita masukkan dalam rumus, yaitu X1 2. Rumusnya yaitu minus B plus minus akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Sama dengan kita masukkan nilai B yaitu minus 8 plus minus akar nilai B yaitu 8 berpangkat 2 dikurang 4 dikali nilai A yaitu 1 dikali nilai C yaitu 12 dibagi 2 dikali 1 sama dengan minus 8 plus minus akar 8 berpangkat 2 yaitu 64
4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 12 yaitu 48. Dibagi 2. Sama dengan minus 8 plus minus akar 64 dikurang 48 yaitu 16 dibagi 2. Sama dengan minus 8 plus minus akar dari 16 adalah 4 dibagi 2. Minus 8 dibagi 2 yaitu minus 4 plus minus 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi X1 nya sama dengan minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. X2 sama dengan minus 4 dikurang 2 sama dengan minus 6. Jadi nilai akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan minus 2, X2 sama dengan minus 6. Ini menggunakan untuk mencari penjumlahan hasil kali akar-akar, yaitu yang pertama yaitu penjumlahan X ditambah X1 ditambah X2, yaitu minus B ditambah akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A ditambah minus B dikurang akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan 2 dikali A, sama dengan minus B ditambah akar B berpangkat 2, ini akar ya, 4 dikali A dikali C dikurang B kurang akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi, karena penyebutnya sama kita jadikan 1, berarti 2 dikali A, sama dengan ini akarnya ini B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A kali C dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C, itu sama dengan ralat minus B dikali minus B sama dengan minus 2B. Ralat ya, minus B ditambah minus B yaitu minus 2B. Ini dikurang akar, hasilnya itu sama dengan 0. Ini dibagi 2 dikali A sama dengan 2 dibagi 2 habis, ini habis tadi ya, berarti sisa minus B per A. Ini untuk penjumlahan. Penjumlahan akar-akar. Sedangkan perkalian X dikali X1 dikali X2 sama dengan minus B ditambah akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A, 2 dikali A dikali minus B dikurang akar B berpangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A.
sama dengan minus B dikali minus B sama dengan minus B berpangkat 2. Ini akarnya kita hilangkan karena dia ada 2, menjadi kurang B berpangkat 2. Ini kurangkan ya. Ini kita turunkan 4 dikurang 4 dikali A kali C. Dibagi 2A dikali 2A sama dengan 2A berpangkat 2 sama dengan minus B berpangkat 2 dikurang B berpangkat 2 sama dengan 0. Maaf ralat, di sini positif ya. Jadi minus B berpangkat 2 ditambah B berpangkat 2 yaitu 0. Di sini minus. Kita turun jadi ditambah 4AC dibagi 2A berpangkat 2. 2A berpangkat 2 yaitu 4 ya. 4A berpangkat 2. Jadi hasilnya itu ini kan habis. Ini 4A dibagi 4A. Di bawah sisa 1. Habis berarti sisa 4-nya habis ya. Sisa A di sini. Di sini sisa A. Berarti sama dengan C per A. Jadi rumus penjumlahan yaitu minus B per A, perkaliannya yaitu C per A. Contoh, diberikan suatu persamaan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0. X1 dan X2 sama adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Tentukan nilai dari X1 dikurang X2 berpangkat 2. Pertama-tama, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Misal yang ini adalah A, B, C. A sama dengan 1, B sama dengan minus 3, C sama dengan 6. Pertama, kita menggunakan rumus penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A sama dengan nilai minus B adalah minus 3 per 1. Hasilnya yaitu 3. Kedua, kita menggunakan rumus sekali yaitu X1 dikali X2 sama dengan rumusnya yaitu C per A. Nilai C sama dengan 6 dibagi nilai A itu 1 sama dengan 6. Sehingga yang ditanya tadi kan X1 dikurang X2 berpangkat 2 sama dengan, kita masukkan di sini, X1 ditambah X2 berpangkat 2 dikurang 4 X1 dikali X2.
Jadi nilai X1 ditambah X2 itu adalah 3 per pangkat 2 dikurang 4 dikali nilai X1 dikali X2 sama dengan 6. 3 per pangkat 3 9 dikurang 4 dikali 6 24. Hasilnya itu minus 15. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Seakhiri dengan ucapan terima kasih.